Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan Pak Ma'ruf, saya kira kami sependapat bahwa untuk kedepannya ini memang kita perlu lebih memperhatikan yang berkaitan dengan partisipasi tadi. Kalau yang berkaitan di desa mungkin belum bisa optimal, nanti kita dorong dengan adanya surat edaran untuk penyelenggaraan musrenbang, termasuk yang di kecamatan tadi, kemudian yang berkaitan dengan data bahwa dalam pendataan yang lebih partisipatif, insya Allah dengan adanya Sidah Samekta itu lebih terstruktur, nanti sekiranya desa yang sudah kita dorong itu nanti juga bisa melibatkan dalam proses pendataan, sehingga rasa memiliki karena melibatkan dari kelompok disabilitas itu nanti akan lebih datanya akan lebih lengkap dan lebih valid gitu. Jadi intinya bahwa itu perlu diperhatikan, kita dorong di level padeguan dan di level pemerintahan. Kemudian yang berkaitan dengan anggaran, kami juga menyadari karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah, tapi kita sudah seoptimal mungkin mengupayakan, contohnya tadi untuk UHC, anggaran untuk UHC ini sudah disediakan pada tahun anggaran 2021, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ini untuk mengurangi beban pengeluaran tadi, supaya pengeluaran penduduk miskin itu tidak terlalu tinggi sehingga nanti juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Ini fungsi pemerintah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran. Ini sudah dilakukan, contohnya adalah di kesehatan, kemudian di bidang pendidikan dengan adanya pelayanan pendidikan yang inklusif, kemudian di bidang yang lain misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar yang berkaitan dengan air bersih, ini juga cakupan layanan air bersih, kemudian kebutuhan dasar yang berkaitan dengan perumahan, ini ada kegiatan misalnya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemudian juga yang berkaitan dengan kesehatan dan juga berkaitan dengan kemiskinan adalah seperti misalnya untuk sanitasi, jamban sehat, dan sebagainya. Itu dari mulai tingkat desa, hampir 144 desa itu menganggarkan semua untuk jamban sehat, stop BABS, kemudian juga kita dorong menganggarkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Artinya beberapa rekomendasi yang sudah bisa dilakukan tentunya perlu ditingkatkan, tentunya yang belum bisa dilakukan tentunya akan menjadi catatan untuk didorong bisa dilakukan, khususnya pembentukan forum yang ada di tingkat desa dan di tingkat kecamatan tadi. Tentunya nanti bersama-sama membentuk forum di tingkat desa dan di tingkat kecamatan, ini merupakan hal yang penting. Dan forum disabilitas saya kira juga kalau memang belum sampai di tingkat kecamatan, atau mungkin malah sudah sampai di tingkat kecamatan, saya kira harus bagian Pak Sri. Cas lagi, gitu. Tinggal dicas lagi untuk bisa lebih aktif lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Ma'ruf dan Ibu Trisuka, moderator, Bu Trisuka. Beberapa catatan tadi tentunya kami sangat berterima kasih kepada tim yang sudah melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga memang perlu peningkatan, dan momen-momen nanti untuk tahun 2022 proses perencanaan ini akan dimulai lagi nanti pada bulan-bulan yang akan datang, yaitu adanya musrenbang RKPD di kecamatan kira-kira akan dilaksanakan bulan Februari tahun 2021. Dan penyusunan rancangan teknokratis RPJMD ini kami menunggu hasil pemilu, maksud kami tindak lanjut
perancangan teknokratik dalam penyusunan rancangan awal RPJMD, menunggu nanti tentunya hasil pemilu kada tanggal 9 Desember tahun 2020 dan pedoman teknis tentunya dari mungkin ada Permendagri yang baru ini karena terkait juga di SPKD ini ternyata ada Permendagri 53 harus dulunya namanya strategi penanggulangan kemiskinan daerah, ini namanya ganti lagi rencana kerja penanggulangan kemiskinan. HP kemiskinan yang akan datang ini ya berganti baju Pak ini karena adanya regulasi yang baru nanti kita akan mengikuti. Demikian yang bisa kami sampaikan pada Bu Dwi Suka selaku moderator. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri atas pemaparannya, tadi sangat menarik sekali. Ada beberapa poin penting ya yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Sri tadi tentang ternyata sudah banyak sekali dasar hukumnya terkait isu disabilitas ini, termasuk untuk sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus. Lalu tadi juga disampaikan tentang visi misi RPJMD 2016-2021 di Kabupaten Gunung Kidul, di mana dalam perencanaan pembangunan partisipatif itu sudah melibatkan penyandang disabilitas dan ada arah kebijakan secara khusus di mana mengoptimalkan sistem perlindungan sosial kepada penyandang PMKS dan disabilitas. Ada disebut di situ. Lalu poin lainnya adalah tentang kualitas lingkungan hidup di Gunung Kidul itu ternyata masih sangat baik. Kemudian terkait bencana COVID ini ya, di sini ada prioritas pembangunan 2021 di mana ada penyesuaian pasca COVID, di mana pembangunan tersebut untuk percepatan pemulihan ekonomi dan masyarakat. Antara lain di sini melalui pemulihan kehidupan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian hal lainnya, nah ini ternyata di sini tadi diinformasikan juga ada tentang surat edaran Bupati Gunung Kidul nomor 050/2656 untuk teknis penyusunan RKPKAL. Di sini sudah menyebutkan secara khusus istilah difabel. Lalu kemudian dalam surat Sekretaris Daerah nomor 050/0108 tentang pedoman penyelenggaraan musrenbang kecamatan. Di sini secara eksplisit peserta musrenbang kecamatan sudah melibatkan kelompok masyarakat. Di sini ada menyebutkan forum disabilitas Gunung Kidul, melibatkan forum disabilitas. Lalu juga tadi Pak Sri sudah juga menyampaikan tentang data disabilitas 2020, di mana ada 4.970 penyandang disabilitas. Kemudian terkait program di Kabupaten Gunung Kidul ini untuk penyandang disabilitas itu baik melalui APBD maupun APBN itu ada untuk penyandang disabilitas ada program pelatihan, ada bansos, ada pemberdayaan keluarga disabilitas, bantuan alat bantu, bansos UB, biaya hidup, ada PKH dan jam kesos dan PBI. Ini ada dianggarkan dari APBD dan APBN. Lalu tadi yang juga mengembirakan adalah informasi CPNS 2019 itu dari 250 formasi itu ada 7 formasi untuk difabel dan itu sudah terisi. Itu sudah cukup mengembirakan ya. Meskipun diharapkan nanti akan lebih. Itu dan tadi Pak Sri juga menyatakan bahwa ke depan perlu untuk lebih
memperhatikan yang berkaitan dengan partisipasi. Dan tampaknya kedua narasumber kita ini untuk yang hal ini kayaknya mereka sepakat ya. Baik. Kemudian ini sekarang sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan kepada dua narasumber kita. Monggo. Buka pertanyaan. Mbak Sumiati, ayo masih adakah Mbak Ngatini? Ya. Halo. Halo. Ya, monggo Mbak Ngatini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Ngatini. Saya akan bertanya apa yang disampaikan tadi bahwa ada rehabilitasi non panti. Tadi disebutkan ya, ada rehabilitasi yang non panti. Itu bentuknya seperti apa nggih, Pak? Karena selama ini yang saya tahu rehabilitasi itu kebanyakan di panti misalnya untuk lansia. Dan itu diampu oleh dinas sosial ya Pak. Terus bentuknya nanti seperti apa kalau di luar panti itu? Kemudian untuk pendataan tentang disabilitas, karena selama ini mungkin untuk pemakaian form pendataan itu kalau disabilitas yang mendata itu menggunakan form Washington Group. Kemudian selama ini sistem pendataan dengan menggunakan apa Pak untuk terkait dengan disabilitas? Kemudian kalau boleh untuk update data tentang disabilitas itu melibatkan disabilitas. Misalnya ada dana khusus di dana desa, nanti pendatanya dimulai di desa untuk lebih terperinci, karena yang lebih tahu itu biasanya dari tingkat dusun terus desa seperti itu. Apakah bisa ada dana khusus di desa untuk melibatkan disabilitas dalam proses pendataan? Mungkin itu saja apa yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ngatini. Mungkin ada lagi sebelum dijawab oleh narasumber. Ada lagi? Mungkin Mbak Sumiati atau Mas Andi, Mbak Tuti? Oke. Kalau tidak ada, ini pertanyaannya, rehabilitasi non panti itu bentuknya seperti apa dari Mbak Ngatini itu? Lalu untuk pendataan disabilitas itu menggunakan sistem apa? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau boleh pendataan melibatkan penyandang disabilitas dan melalui desa. Apakah ada dana khusus di desa untuk pendataan jika itu melakukan desa? Nah, ini kayaknya pertanyaan ini untuk Bapak Kepala Bapeda, Pak Sri. Enggak, Pak? Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Ngatini. Jadi penanganan PMKS yang khususnya tadi rehabilitasi sosial itu yang menjadi kewenangan kabupaten adalah di luar panti. Sedangkan untuk yang di dalam panti dari sosial dari pemerintah kabupaten sifatnya bagaimana memfasilitasi supaya warga-warga kita, warga binaan itu bisa mengakses panti-panti yang ada di Pemda DIY, karena untuk panti ini adalah menjadi kewenangan Pemda DIY. Contohnya misalnya kalau di Gunung Kidul ada panti Bukti Bakti, kemudian
juga ada panti-panti yang dikelola oleh yayasan swasta atau organisasi sosial. Nah, kemudian bagaimana berkaitan dengan rehabilitasi sosial yang di luar panti? Itu tentunya ketika masyarakat belum bisa mengakses layanan sosial rehabilitasi pada panti, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya bagaimana memberikan satu pendampingan kepada kelompok rentan, kelompok disabilitas yang masuk dalam kategori PMKS. Ya, contohnya misalnya lansia terlantar misalnya. Nah, lansia terlantar bagaimana contoh yang dulu pernah kami desain, mungkin Pak Ma'ruf tahun 2020 sebetulnya kita menyiapkan pendataan waktu itu ada sekitar 1.000 lansia terlantar yang rentan waktu itu dan dia tidak punya tanggungan, tidak ditanggung, itu paling tidak kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti yang dikonsep oleh Pak Ma'ruf tadi dulu pernah diskusi, kebutuhan makan, kebutuhan dasar makanan yang lansia misalnya. Nah, kebutuhan makan itu dicukupi. Nah, itu contoh konsep-konsep yang sudah pernah diajukan. Jadi ada semacam penyediaan kebutuhan dasar, contohnya makanan untuk lansia. Dan ada kelompok ibu-ibu yang peduli. Jadi yang namanya sistem jaminan sosial itu sebetulnya tidak harus formal semua melalui dinas, tapi pada saat dinas melakukan pendampingan juga bisa mengembangkan sistem jaminan sosial yang berskala komunitas. Sehingga ada di dalam konsep penanganan panti ini ada istilah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Nah, BKSBM ini yang didorong nanti pada tingkat desa, pada tingkat masyarakat, sehingga rasa kepedulian itu ada. Nah, pemerintah misalnya untuk menstimulir atau memfasilitasi itu sifatnya juga mendorong kepedulian tadi, sehingga wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat itu bisa terwujud. Apakah itu nanti berbasis kelompok ibu-ibu atau juga sudah didorong melalui organisasi sosial tertentu. Kemudian juga bagaimana mendorong untuk pemenuhan kebutuhan sosial dari kelompok-kelompok rentan tadi, mendorong dengan adanya misalnya untuk bantuan sosial, ini juga sudah dilakukan. Di dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga menganggarkan bantuan sosial yang tidak direncanakan. Artinya ketika pada desain perencanaan itu belum ditemukan data, lalu pada saat pelaksanaan itu ada data, maka dengan atas laporan dari pemerintah setempat dan melaporkan kepada dinas sosial, sudah ada kegiatan yang berkaitan dengan bantuan sosial yang tidak direncanakan. Dan ini sudah diupayakan. Jadi ada beberapa hal dan yang didorong dengan BKSBM yang bisa berkembang di Kabupaten Gunung Kidul. Contoh lagi misalnya di desa ini juga alhamdulillah sudah terbentuk misalnya pendamping yang sosial itu juga merupakan salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS. Kemudian di tingkat kecamatan ada tim kelompok seperti TKSK, itu juga forum-forum itu saya kira juga banyak berkontribusi. Jadi sebetulnya sebelum ke panti atau mungkin syukur-syukur sudah selesai di tingkat komunitas, kalau masyarakat Gunung Kidul yang guyup dan gotong royong ini bisa mengembangkan nilai-nilai solidaritas sosialnya. Kemudian untuk form pendataan, ini di dalam Sida Samekta ini sudah ada formnya, Bung Atini, yang di dalamnya sudah terkoneksi dengan NIK. Jadi NIK, contoh yang kita gunakan kemarin dengan SID ini juga digunakan untuk pendataan pemudik. Jadi dengan adanya pendataan pemudik dengan Sida Samekta itu juga tidak perlu berkerumun, keruyuk-keruyuk, misalnya harus mungkin waktu dulu di sortir tidak boleh masuk. Sebetulnya dengan mengirimkan melalui WA dan SMS ke link Sida Samekta dengan NIK itu sudah
datanya sudah ada di puskesmas pada saat pendataan pemudik, sehingga kita dari awal sudah bisa mengetahui. Nah, form untuk pendataan ini tentunya juga sudah ada aspek kriteria. Kemudian form ini di masing-masing desa sudah ada untuk form pendataan. Tentunya nanti kalau ada masukan nanti bisa mungkin Ibu lenggah di mana, nanti bisa didiskusikan di sana dan terkoneksi dengan NIK. Jadi yang penting adalah NIK-nya. Ketika misalnya menyebutkan nama si A itu NIK-nya berapa, maka kalau sudah dikonekkan atau dihubungkan dengan data NIK, maka nanti akan lebih mudah. Dan aspek-aspek apa saja yang ada di dalam diri seseorang, misalnya riwayat penyakit, kemudian aspek-aspek ekonomi, potensi yang dimiliki itu ada di dalam data tersebut. Kemudian untuk keterlibatan, pendanaan, dan sebagainya, kami sebetulnya sudah mendorong untuk APBDes ini menganggarkan untuk pendataan tersebut. Dan di desa itu ada penetapan untuk petugas pendata dan operator. Kalau tidak salah untuk di tingkat desa operatornya itu ada minimal 3 orang yang wajib didanai melalui anggaran pendapatan saluran atau APBDes. Ini di masing-masing desa hanya barangkali tingkat perkembangan dari masing-masing desa itu berbeda-beda. Ini kita bersama-sama bisa mendorong dan terhadap usulan keterlibatan tadi tentunya nanti akan kita sampaikan ke desa dan Pak Panewu di masing-masing Kapanewon di Gunung Kidul. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bu Dwi Suka dan Bung Atini atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sri. Itu ternyata untuk pendataan itu bisa ya di desa melalui APBDes ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Mbak Tutik mungkin? Atau Bu Nuneng? Cukup. Cukup. Yang lainnya? Ada lagi? Yang mau jam 11, Mbak. Oh ya, udah mau ya. Oh, sudah mau diteng ya ini ya. Oke, kalau cukupkah ini Pak Ma'ruf? Cukup, dari saya cukup. Makasih sekali loh Pak Sri, sudah sharing. Hebat. Bu Ani, Ya. Oke, kalau sudah mungkin acara ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi seperti janji kita tadi kita di depan sudah foto, sekarang kita foto lagi ya. Kita lihat siapa yang masih cantik, siapa yang masih ganteng. Yuk silahkan dibuka kameranya. Siapa yang belum? Anggi, Mbak Tri. Wah. Oh, masih segar semua. Mbak Tri. Ya, Mbak Tuti. Ini. Oke, Mbak Tri mau kelihatan? Anggi? Anggi. Anggi. Kita tinggal Anggi. Betulin jilbabnya Anggi. Oke. Lihat kamera. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mbak Sri. Terima kasih Pak Ma'ruf, Mbak Nuneng, teman-teman semua. Dan mohon maaf bila tadi ada kesalahan selama saya memandu diskusi ini. Dan terima kasih
Sampai jumpa, kita ketemu lagi mungkin nanti pada saat kita seminar ya, mungkin nanti akan diinfo lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nih. Nih, Izin live. ya. Mas mungkin sebelum izin, Oh, oke. caranya